bahwa bulan ini dinamakan Sya'ban karena ada peperangan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat 3 kelompok besar. Untuk apa? Untuk meredam daripada peperangan. Kalau 2 kelompok dia akan berperang, maka ada kelompok ketiga untuk mendamaikan. Maka surat Al-Hujurat dibuka dengan kalimat ya ayuhan nas, hai manusia, kata Allah. Karena ayat ini lebih spesifik menerangkan kepada seluruh manusia. Kalau ayat tentang puasa dibuka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, karena puasa tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi pesan Allah di surat Al-Hujurat dibuka dengan kalimat pesan ya ayyuhan nas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini dibuka dengan kalimat seruan kepada manusia karena ternyata ini memang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia agar menjaga perdamaian dan ketenangan. Dilanjutkan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Yang pertama, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang persatuan, bahwasanya kita semua ini berasal dari bibit yang sama. Ibnu Katsir menjelaskan kita ini ada karena ada bibit yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa diberikan oleh Allah 40 anak. Setiap lahir kembar 2, laki dan perempuan. Jadi 20 kali melahirkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asal dari satu bibit, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi setelah itu Allah katakan wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kepada kalian syu'uba wa qabaila. Syu'uba asal kata dari syu'ab, artinya adalah Sya'ban. Maka surat Al-Hujurat ini mengingatkan kita akan pentingnya bulan Sya'ban, yaitu bulan persatuan yang mana orang-orang sudah mulai terpecah belah. Kita tengok saat ini yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan menjadikan persatuan kita tergoyahkan. Baru saja kita menjalani yang namanya demokrasi politik. Setiap orang memilih calon pemimpin Indonesia, terpecah ke dalam 3 bagian. Seperti diingatkan bahwasanya Syu'ab adalah peperangan yang akhirnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadikan 3 bagian. Untuk apa? Mendamaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semua calon yang ada adalah saudara kita satu bibit dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Perbedaan politik, perbedaan ide, perbedaan gagasan itu sangat dibolehkan. Itulah demokrasi. Tapi setelah demokrasi itu terbangun, setelah sudah terlaksana, maka jangan ada perpecahan kembali. Mari kita terus kawal demokrasi Indonesia dengan lebih baik dan beretika. Tapi kalau nantinya memang ternyata apa yang kita pilih tidak jadi, maka kita pun harus legowo kembali kepada awal, yaitu persatuan Indonesia. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini di awal bulan Sya'ban kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena mungkin pada Jumat kali ini ada saudara kita yang kesehatan imannya bagus, kesehatan imannya kuat, tapi kondisi fisiknya sedang sakit, maka tidak bisa hadir melaksanakan ibadah salat Jumat. Begitupun sebaliknya ada saudara kita yang kesehatannya sempurna, fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi imannya sedang sakit, maka tidak pula hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka kita bersyukur Allah beri dua nikmat besar, nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di sini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak bersama keluarga kita, dan akan mendapatkan naungan dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semakin hari, semakin bulan, semakin tahun untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, dan untuk berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala macam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Sya'ban asal dari bahasanya adalah syu'ab, artinya adalah kelompok. Karena pada zaman dulu, zaman jahiliyah, setiap bulan Sya'ban ini disuruh berkelompok, berpencar, menjadikan beberapa kelompok. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya peperangan. Maka bulan Sya'ban ini bulan mulia, dihimpit dari bulan Rajab, bulan haram, juga nantinya akan masuk ke dalam bulan yang amat sangat mulia, yaitu Ramadan. Maka pada kesempatan Jumat yang singkat pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin mengingatkan kita tentang hubungan bulan Sya'ban dengan surat Al-Hujurat ayat 13, untuk mengingatkan kepada kita bahwa bulan ini dinamakan Sya'ban karena ada peperangan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat 3 kelompok besar
Untuk apa? Untuk meredam daripada peperangan. Kalau dua kelompok dia akan berperang, maka ada kelompok ketiga untuk mendamaikan. Maka surat Al-Hujurat dibuka dengan kalimat ya ayuhan nas, hai manusia, kata Allah. Karena ayat ini lebih spesifik menerangkan kepada seluruh manusia. Kalau ayat tentang puasa dibuka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena puasa tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi pesan Allah di surat Al-Hujurat dibuka dengan kalimat pesan ya ayyuhan nas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini dibuka dengan kalimat seruan kepada manusia karena ternyata ini memang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia agar menjaga perdamaian dan ketenangan. Dilanjutkan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Yang pertama, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang persatuan, bahwasanya kita semua ini berasal dari bibit yang sama. Ibnu Katsir menjelaskan kita ini ada karena ada bibit yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa diberikan oleh Allah 40 anak. Setiap lahir kembar dua, laki dan perempuan. Jadi 20 kali melahirkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asal dari satu bibit, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi setelah itu Allah katakan wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kepada kalian syu'uban wa qabaila. Syu'uba asal kata dari syu'ab, artinya adalah Sya'ban. Maka surat Al-Hujurat ini mengingatkan kita akan pentingnya bulan Sya'ban, yaitu bulan persatuan yang mana orang-orang sudah mulai terpecah belah. Kita tengok saat ini yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan menjadikan persatuan kita tergoyahkan. Baru saja kita menjalani yang namanya demokrasi politik. Setiap orang memilih calon pemimpin Indonesia, terpecah ke dalam 3 bagian. Seperti diingatkan bahwasanya Syu'ab adalah peperangan yang akhirnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadikan 3 bagian. Untuk apa? Mendamaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semua calon yang ada adalah saudara kita satu bibit dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Perbedaan politik, perbedaan ide, perbedaan gagasan itu sangat dibolehkan. Itulah demokrasi. Tapi setelah demokrasi itu terbangun, setelah sudah terlaksana, maka jangan ada perpecahan kembali. Mari kita terus kawal demokrasi Indonesia dengan lebih baik dan beretika. Tapi kalau nantinya memang ternyata apa yang kita pilih tidak jadi, maka kita pun harus legowo kembali kepada awal, yaitu persatuan Indonesia. Inilah yang ditekankan di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu adalah gerbang menuju Ramadan, dimana kalau kita masih berperang di bulan Sya'ban, masih dendam di bulan Sya'ban, masih marah-marahan di bulan Sya'ban, bagaimana kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana ibadah sunnahnya dilipat gandakan oleh Allah. Malamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Hujurat, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila.
Setelah kalian diciptakan, setelah kalian dilahirkan oleh bibit yang sama Nabi Adam dan Siti Hawa, maka aku bikin engkau berpencar, syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Makassar. Ada 38 provinsi di Indonesia. Suku-suku yang ada semuanya asalnya dari satu bibit. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah melanjutkan ayatnya dengan apa? Lita'arafu. Ketika sudah Allah pencarkan Nabi Adam, ketika turun ke bumi, Allah bikin terpisah. Untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk bertemu di Bukit Arafah. Jadi ini adalah sebuah proses. Makna lita'arafu, kata Ibnu Katsir, maknanya adalah kita harus mengingat sejarah, kita harus mengingat nasab. Kalau kita mengingat nasab, kita bertemu dengan orang baru, setelah kita telusuri ternyata ada hubungan kerabat dengan kita. Bagaimana kita tahu? Dengan lita'arafu, pertama bertemu. Setelah bertemu kita mengenal. Setelah mengenal kita akan memahami, oh ternyata garis nasabnya nyambung dari kerabat kita. Maka setiap kita adalah saudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita semua bersaudara, diikat dengan cintanya Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kontestasi politik, boleh kita beda pendapat, boleh kita beda gagasan, tapi setelah itu semua kita kembali bersatu untuk tujuan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Yang menjadi caleg, lanjutkan apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah diberikan oleh visi misinya. Yang memang belum sempat menjadi caleg, maka ingat, sesungguhnya Allah sudah mengamankan kita. Karena dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya, kata Allah. Wa nabluukum, ayat selanjutnya Allah mengingatkan, dan sebelum engkau mati, sebelum nafasmu diambil, wa nabluukum, aku akan uji kalian, bisyarri wal khairi hikmah, bisyarri wal khairi fitnah. Dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan, itu semua adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan semua tanggung jawab akan kembali nantinya menghadap kepadaku, kata Allah. Kalau ada calon-calon caleg kita yang maju lalu tidak jadi, maka di hari itu dia akan rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, rugi pikiran. Tapi selesai itu, selesai, tidak ada tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang nanti terpilih, ketika dia terpilih, maka detik itu pula dua malaikat akan mengikuti dia sampai 5 tahun masa jabatannya selesai. Ketika kita menghadapi ujian, kesusahan, kesulitan, kekalahan, kita merasa itu adalah musibah. Tapi ketika kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, maka kita menganggap itu sebagai keberuntungan. Padahal ketika kita sukses, disitulah titik letak di mana kita harus mempertanggungjawabkan kesuksesan kita. Maka lita'arufu, untuk saling mengenal. Apa hikmahnya? Pertama, mahabbah. Orang yang saling mengenal, saling silaturahim, orang yang tahu nasab kerabatnya, lalu datang mengunjungi paman dan bibinya, kakek dan neneknya, saudara orang tuanya, Allah akan tanamkan mahabbah. Yang pertama, cinta. Yang kedua, Allah akan melancarkan rezekinya. Dan yang terakhir, Allah akan memperpanjangkan umurnya. Maka hadirin, lalu ketika Allah sudah memisahkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, jangan khawatir. Ada kiai,
ada ulama, ada habaib, ada ustadz, ada pengusaha, ada pejabat. Allah tidak mengukur dari jabatan yang dia punya. Allah tidak mengukur dari posisi apa yang dia ada. Tapi apa kata Allah di surat Al-Hujurat di ayat selanjutnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya bagi Allah yang terbaik adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun nasab kita bukan nasabnya habaib, nasab kita bukan nasabnya pejabat, kita bukan anak presiden, kita bukan ponakan presiden, kita bukan sepupu presiden, tapi Allah melihat ketakwaan kita bagus, maka menurut Allah kitalah yang terbaik di antara yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini ditutup dengan kalimat Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha memberi kabar dan maha memantau dan maha mengetahui. Maka Allah tahu ketika kita punya sakwa sangka buruk dengan orang lain, ketika kita punya kejelekan hati terhadap orang lain, maka di bulan Sya'ban ini mari sama-sama kita saling ta'arufu, saling mengenal, saling memahami, saling memaafkan, saling berpelukan, dan saling melupakan segala macam perbedaan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang Allah nanti amanahkan menjadi pejabat, menjadi yang terpilih. Kita doakan yang terbaik, kita doakan yang mementingkan kepentingan umat, kita doakan bisa berlaku adil dan bijaksana. Kita doakan juga mudah-mudahan kepemimpinan yang diembannya nanti menjadi kepemimpinan yang berkah buat dirinya dan buat kita semua sebagai umatnya, sebagai warganya, sebagai bangsanya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dengan hati yang lapang tanpa adanya permusuhan. Kita kuatkan persatuan. Kembali kepada surat Al-Hujurat ayat 13, kita kuatkan persatuan dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة hamil istri kalau puasa Allah